Halo guys, kembali lagi bersama kita di podcast santuy ngopi di Sensi. Tentunya di Jodur TV masih ya. Masih Jodur TV Kopi Santuy. Bersama saya Jody dan di samping saya ada narasumber kita Adang Dur. Oke. Dan di belakang saya ada rekan kita Bung Farel JF Halo. Beta. Nah, kali ini kita akan membahas tentang momen lebaran di tengah pandemi Congorna ini nih. Lebaran ya? Iya, momen lebaran kan dikit lagi. Kebetulan kan momen lebaran kan sebentar lagi nih. Betul kan? Betul. Nah, Lebaran sebentar lagi. Makan ketupat pakai nasi. Gak pakai sayur kan? Jadi double. Udah nasi ketupat juga. Bisa. Iya. Kayak gitu jadi. nah, kali ini nih kita ingin membahas bagaimana masyarakat Indonesia nih yang mayoritas bagi sebagian besarnya itu umat Islam menjalankan momen lebaran di tengah pandemik Congorna ini. Nah, untuk pandangan Bung Dangdur nih bagaimana Bung Dangdur tentang momen lebaran ini di tengah pandemik Congorna ini? Oke. Kalau menurut gue ya, lebaran di tengah pandemi ini itu sebenarnya masih sama seperti di tahun-tahun yang lalu ketika belum terjangkit atau belum mewabahnya pandemi virus Congorna ini. Karena biar bagaimanapun lebaran itu tetap ditetapkan tanggal 1 Syawal. Gak berubah ya. Tetap. Dari dulu sampai sekarang itu tetap lebaran itu Sama. 1 Syawal. Iya, tetap sama. Gak berubah. Tidak ada yang berubah. Jadi untuk teman-teman yang merayakan Idul Fitri atau Lebaran itu tidak usah khawatir karena dari dulu sampai sekarang itu Lebaran tidak berubah. Tidak berubah. Sama tetap. Masih satu tetap Syawal. sama meskipun di tengah pandemi. Cuman mungkin Cara-caranya. cara-caranya itu yang Momen-momennya ya? momen-momennya itu harus kita bedakan lah. Seperti itulah. Nah, itu guys, tadi pendapat Adang Dur ya kan. Jadi lebaran itu tetap sama. Tetap sama Lebaran Syawal itu, ya? tetap 1 Syawal. Nah, cuman kan momennya ini nih yang berbeda nih, A. Menurut AA nih bagaimana nih Adang Dur nih untuk momen-momennya? Menjalani lebaran di wabah virus Congorna ini. Iya, di tengah. Oke. Kalau seperti biasa ya untuk menjalankan momen-momen pada saat Lebaran itu kan biasanya kita berkunjung ke ke tetangga, saudara, kerabat, saling meminta maaf dan saling memaafkan gitu kan. Di tengah wabah virus Congorna ini kita tetap melakukan hal-hal yang sama. Tetap Gitu, ya? tetap kita harus melakukan hal-hal yang sama karena biar bagaimanapun momen di saat Lebaran ini Iya. itu kita tidak terlepas dari yang namanya maaf-maafan karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Asik. Gitu. Salah dan dosa. Nah, kalau Teman caranya gimana kan lagi? Iya. Oke. maaf Iya. Itu nggak boleh salam-salaman, maksudnya solusinya untuk salam-salaman biar nggak tertular. Rami. Iya. Kita bermaafannya caranya gimana Iya. gitu kan ya, apa bersalaman biasa atau apa gitu kan. Yang pasti sih ya kita tetap meminta maaf ya, meminta maaf pasti. kepada para tetangga ya kan. Terlepas dari itu salam Terutama atau orang tidak tua salaman, iya, apalagi orang tua. Kalau menurut gue sih kalau misalnya kita bersalaman sama saudara, kerabat, tetangga, teman itu kan kita sudah tahu kesehariannya itu seperti apa sih. Apakah dia terbebas dari virus atau tidak karena kita sudah tahu gitu kan, apalagi kita kesehariannya bertetangga gitu kan. Jadi ya kita nggak usah takut lah untuk kita selalu bersalaman asal kita menjaga selalu kebersihan dari tangan itu sendiri gitu. Pasti Boleh ya? Tetap boleh lah, Pasti tetap Adang boleh. Dur selalu ada solusi ya kan? Iya betul. Pasti solusinya ketika di tengah wabah virus Congorna ini pasti kita akan memberikan solusi-solusi terhadap momen-momen di saat Lebaran ini gitu. Salah satunya dengan bersalaman itu. Yang pertama adalah solusinya itu pastikan tangan kita yang akan bersalaman kepada tetangga, orang tua,
saudara-saudara, kerabat, handautolan semuanya itu kan. Iya, itu dipastikan tangan kita itu harus terbebas dari kuah ketupat. Kalau ada tinggal mau lengket. Kan santan ya gitu. Pasti kan tangan kita itu bersih dulu. Bersih dulu. Cuci tangan. Apalagi kalau masih ada lemehan dodol. Iya. Bukan tape uli. Tape uli. Ya kan? Nanti disangka virus ya padahal itu kan tape uli ya kan di situ. Itu seperti itu, dipastikan tuh tangan kita harus terbebas daripada Kuah ketupat. kuah ketupat gitu. Pokoknya cuci tangan dulu lah. Ya, pokoknya intinya dalam Bersih-bersih secara dulu. garis besarnya itu kita harus cuci tangan lah. Pastikan tangan kita tuh bersih. Ya, gitu. itu kan namanya Idul Fitri kembali suci. Iya, kembali betul. bersih, harus bersih Betul, semua betul. kita. Jangan lupa kalau Idul Fitri itu harus selalu fitri. Harus gitu ya. Iya. Kalau bukan Kalau bukan fitrah namanya. zakat dulu. Itu sebelum lebaran. Itu fitrah Jangan lupa namanya. tuh pada bayar zakat fitrah. Ah iya, buat teman-teman semuanya yang sudah berpuasa, maka sempurnakanlah puasamu dengan membayar zakat Zakat. fitrah. Gitu. Karena kalau kita tidak membayar zakat fitrah, kita seperti diambang-ambang gitu. Kalau misalnya orang nggak mampu, Jadi- orang nggak mampu. Orang nggak mampu itu Sudah diwajibkan ya. sebenarnya gini ya, intinya ketika orang itu tidak mampu kan dia diberikan zakat fitrah. Iya, betul. Nah dari situ dia bisa menjakatkan lagi. Menjakatkan dirinya sendiri. Iya betul Dia gitu. butuh tapi Betul karena dia butuh kan yang apalagi di saat momen pandemik ini, Iya, iya, banyak iya, banget iya, yang iya, butuh. iya. Karena kan sudah banyak juga ya orang-orang yang tidak mampu itu, misalkan kita dizakatin, dizakat fitrahkan, dizakat molkan ya kan, dizakat hartakan gitu kan. Nah biasanya tuh kebanyakan lebih lah gitu. Maka dari itu mungkin saling berzakat itu ya intinya seperti itu. Jadi orang yang tidak mampu bisa memberikan zakat itu kepada orang yang tidak mampu lagi gitu. Terus ujungnya kemana itu? Ujungnya muter. Ya, saling kita Zakat. makan bersama Makan gitu. Jadi kalau misalkan gua nih dizakatin nih, gua zakat lagi kepada Jody gitu. Gua zakat lagi ke Jody, zakat lagi kepada ini. Aji zakat lagi ke zakat lagi ke gua Iya. gitu. Nah, akan muter. Namanya ekonomi itu menjadi muter. Jadi berkembang terus gitu. Ekonomi tidak terputus jadi. Iya, Gitu. Di tengah wabah virus corona ini jadi ekonomi terus berjalan, Berjalan ya. berputar terus. Jadi tidak ada Lalu sekarang masalah BPJS naik. Nah, itu juga tuh bisa tuh. Nanti kita kan? bahas ya. Ya, nanti kita bahas tuh tentang kenaikan BPJS, apakah maklum atau tidak maklum. Harap maklum. Halal maklum. Nah, itu kan solusi pertama. Iya, iya, iya. Kita harus bersih-bersih di Tangan ya. Iya, iya, terutama iya. tangan terutama. Iya, harus tangan Jangan bersih lah. hanya hati aja yang suci, tangan juga suci Harus juga. tangan suci juga. Untuk solusi yang kedua nih Adang Nur nih bagaimana? Solusi yang kedua, biasanya kalau di momen-momen lebaran itu kita ketika datang ke rumah saudara, kerabat, itu disediakan kue-kue. Nah, iya. Kan kue-kue lebaran tuh Kue pasti. lebaran. Pasti ada tuh kue-kue lebaran. Iya. Nah, itu momen-momen itu tidak boleh hilang. Walaupun di tengah pandemi virus corona ini tidak boleh hilang. Tapi kan banyak juga masyarakat yang pemasukannya hilang, akhirnya untuk bikin kue aja tuh nggak bisa gitu loh. Ya, itu dia. Karena di tengah wabah virus corona ini kan banyak juga orang yang biasa bikin kue sekarang itu tidak bisa. Ya, kan? karena Berarti biayanya. sebenarnya dari dulu itu dia tidak bisa bikin kue. Beli ya. Karena memang tidak bisa. Iya, nggak bisa bikin Gitu. kue. Bukannya masalah yang lain, dia tidak bisa bikin gitu. Mau ada virus nggak ada. Nggak ada tetap virus aja. emang dia tidak bisa gitu. Kadang-kadang kita kan suka ketipu juga tuh ya kan sama kaleng-kaleng kue itu. Nah, ya biasanya tuh ya kan misalkan kayak kaleng biskuit ya kan pangguan. pas dibuka ya kan itu tote isinya rengginang ya kan atau kerupuk Opak. gendar, opak gitu. Nah, di situ juga kita harus memberikan solusi bahwa supaya kita sudah terkena wabah ini jangan sampai kita tertipu lagi. Oh. Ngeprank gitu. Iya, jadi kita jangan sampai kita
sudah bermaaf-maafan, jadi kita bikin dosa lagi di situ. Kenapa tuh? Ya karena kan isi dan kalengnya berbeda. Dosa lagi kita. Boleh. Gitu. Jangan, kalau bisa kita hindarin. Nah, solusinya adalah ketika kita ini kan biar gak kecewa tuh. Biar gak kecewa. Solusinya ganti apaan tuh? Kita solusinya itu jadi kita harus ganti lagi isi daripada kaleng biskuit itu yang tadinya opak, rengginang, gendar, kerupuk gendar, ketupat mungkin di situ ya kan. Nah, kita ganti itu supaya kita tidak terbebas daripada dosa kembali gitu. Nah, di tengah wabah virus corona ini isinya apa itu? nah, isinya itu kita ganti menjadi Enervonse, Vitalonse, ya kan? Esterse, apa sih? Gitu. Sama aja kepreng lagi. Enggak, kalau itu jadi seakan-akan kita itu memberikan vitamin kepada para peminta maaf gitu. Oh iya, keprengnya bermanfaat. Iya, bermanfaat jadi seperti apa tuh namanya prank sampah yang bermanfaat gitu. Iya. Gitu. Jadi kita kasih tuh Enervonse misalnya 1 butir gitu kan. Bener. Gitu seperti Itu ngasihnya ngambil sendiri apa disuapin? itu disuapin kalau bisa. Soalnya takutnya pas ngobok cemar obat yang lain. Iya, cemar gitu. Kalau bisa dikasih gitu. Gitu. Kalau bisa seperti itu. Gitu. Jadi tubuh kita menjadi sehat kembali karena naik lagi. daya imunitas kita kembali lagi gitu, sehat lagi gitu. Jadi seperti itulah. Itu kan tadi solusi yang kedua tuh ya. Kuenya diganti tuh ya. Nah, kuenya diganti lah menjadi apa namanya vitamin C lah gitu. Multivitamin gitu bisa Betul, jadi. betul. Gitu. Untuk solusi yang ketiga apa tuh Adang? Bisa dikasih angpau gitu. Nah, biasanya kan anak-anak kecil kan dikasih angpau ya. Kasih duit, ya kan? Pada ngantri gitu. Itu kan bahaya juga tuh kalau ngantri ya. Oh iya. Jaraknya kalau bisa kalau bagi teman-teman nih yang ingin memberikan angpau kepada kerabat-kerabat, teman-teman, adik-adik atau saudara-saudara itu kalau bisa di lapangan. Di lapangan. Kenapa? Biar gede. Udah ngantri duitnya 2.000. Karena biar bagaimanapun kita harus mendukung pemerintah berjarak gitu. Kalau kita di rumah kan nggak bisa kan gitu. Gak apa-apa itu walaupun ngasih 2.000 juga. Gak apa-apa, yang penting keikhlasan. Yang penting keikhlasan gitu kan. Kalau gua rasa sih ya seberapa aja pasti diterima lah. Gitu namanya anak kecil ya kan. Lumayan buat beli permen. Nah, lumayan gitu. Kalau beli Estersi, Enervonse nggak mungkin bisa. Kan? Udah dapet tadi. Udah mahal soalnya. Iya, udah dapat juga ya. Benar. Gitulah. Harus berjarak lah, harus berjarak. Jangan sampai kita menginikan pemerintah lah gitu. Perlu nggak tuh surat izin kesehatan tuh kalau buat maaf-maafan tuh? Nah, itu dia. Mungkin surat izin RT RW lah. Ya. Karena biar bagaimanapun RT dan RW itu orang yang banyak bekerja untuk masyarakat gitu. Oke. Nah, apa lagi? Apa lagi? Udah itu dong. Sirup. Sirup Mbak Man. Jangan. Betul. Nah, sekian video dari kita. Itu dari solusi dari kita ya tadi ya. Dari yang Dangdur ya. Iya. Semoga itu bermanfaat atau tidak? Pasti tidak. Yang penting kita memberikan solusi lah gitu. Intinya seperti itulah. Betul. Iya, gitulah. Mari kita bernyanyi. Oke, sebelum kita menutup video ini kita ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445. Lebaran sebentar lagi. Asik. Makan ketupat pakai nasi. Jangan lupa rendangnya, jangan rendang babi. Oke, sekian dari kami. Oke. Jangan lupa Subscribe, bunyikan lonceng, dan juga di like, share.
bagikan ke teman-teman kalian. Jika bermanfaat. Kan teman-teman. Kan lumayan buat menghibur. Kita podcast santuy. Iya. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.